Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan 1 Monica Cahya Esa, 2 Hafiza Nurul Fadilah, 3 Tita Nuriwati, 4 Delva Sandi Prayuda, 5 Hafifah Isnaini, Adrian Rizky Alif, dan yang terakhir ada Puja Zandia. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan kepada teman-teman peta konsep RDA. Peta konsep RDA terbagi menjadi FRBR, FRAD, struktur data, elemen inti, kategori sumber, dan perubahan-perubahan dalam RDA. Berikut akan kami jelaskan satu persatu dari bagian-bagian RDA tersebut. Perkenalkan, nama saya Monica Cahya Esa. FRBR adalah kerangka kerja terstruktur yang bertugas menghubungkan data yang tercantum pada metadata dengan kebutuhan penggunaan dan metadata lain yang saling berkaitan. FRBR mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data diperlukan dalam menemukan metadata atau katalog. FRBR juga menjelaskan bagaimana pengguna dapat memanfaatkan informasi tersebut secara khusus. FRBR menekankan konteks dari suatu sumber daya dan kaitannya dengan sumber daya lainnya. Grup 1 FRBR. Grup 1 merupakan entitas bibliografi. FRBR mengidentifikasi 4 entitas bibliografi, yaitu terdiri dari karya atau work, ekspresi atau expression, manifestasi atau manifestation, dan butiran atau item, dan menempatkan identitas tersebut dalam suatu hierarki. Perkenalkan, nama saya Kafifah Isnani. B. Grup 2 FRBR. Grup 2 adalah pihak yang bertanggung jawab atas karya intelektual atau artistik, produksi dan distribusi, serta kepemilikan eksemplar atau kopi. Identitas grup 2 yaitu 1. Orang didefinisikan sebagai seseorang atau individu. Kedua, keluarga didefinisikan sebagai 2 orang atau lebih yang memiliki hubungan keluarga karena kelahiran, perkawinan, adopsi, atau status resmi lainnya. Ketiga, badan korporasi didefinisikan sebagai sebuah organisasi atau sekelompok orang dan atau organisasi yang bertindak sebagai unit tertentu dan memiliki nama khusus. Perkenalkan, nama saya Puja Zandia. Identitas grup 3 mengidentifikasikan subjek dari suatu karya. Identitas grup 3 adalah konsep, yaitu ide atau gagasan yang bersifat abstrak. Objek berupa materi, peristiwa berupa tindakan atau kejadian termasuk semua jenis kegiatan, baik alamiah atau dibuat oleh manusia. Apa saja hubungan dalam FRBR? Dalam FRBR terdapat 2 kelompok hubungan, yaitu yang pertama, hubungan logis, yaitu hubungan yang ada di dalam atau di antara kelompok-kelompok entitas antar entitas dalam grup 1. Dan yang kedua adalah hubungan lain yang ada dalam grup 1 FRBR. Yang pertama hubungan ekuivalen, kedua derivatif, ketiga deskriptif, keempat whole part, yang kelima penyerta, keenam berurutan, dan yang terakhir yaitu karakteristik. Selanjutnya kita akan membahas tentang FRAD. Tahukah kalian bahwa FRAD merupakan model konsep yang menentukan batasan bagaimana entitas, tajuk kendali, dan bibliografi saling berhubungan? Blok 1, entitas bibliografi. Semua entitas grup 1, 2, dan 3 didefinisikan sebagai entitas bibliografi pada FRAD. Blok 2, entitas nama dan pengidentifikasi atau identifier. Yang pertama, nama. Setiap entitas dalam blok 1 dapat diketahui berdasarkan nama atau lebih. Yang kedua, pengidentifikasi adalah angka,
kode, kata, frasa, logo, pegawai, dan sebagainya, yang secara unik diidentifikasikan dengan sebuah entitas. Misalnya, sebuah buku diidentifikasi melalui ISBN atau angka penerbit. Blok 3. Titik akses terkendali. Titik akses terkendali adalah nama, istilah, kode, dan lain-lain. Untuk menemukan cantuman bibliografi atau cantuman tajuk kendali atau rujukan. Untuk bagian FRAD, teman-teman dapat melihat tampilan yang kami tampilkan di layar. C. Struktur data. RDA merupakan pengembangan dari AACR2 dengan struktur dan penekanan baru, fleksibel dan mampu beradaptasi di masa depan. Struktur RDA terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Mencatat atribut, 2. Mencatat hubungan, 3. Merumuskan titik akses atau titik temu. Selain itu, pedoman RDA juga dilengkapi appendix, glosarium, dan indeks. Berikut pembagian berdasarkan subbagian. Pendahuluan. Seksi 1. Mencatat atribut manifestasi dan butiran, bab 1 hingga 4. Seksi 2. Mencatat atribut karya dan ekspresi, bab 5 hingga 7. Seksi 3. Mencatat atribut orang, keluarga, dan badan korporasi, bab 8 hingga 11. Seksi 4. Mencatat atribut konsep, objek, kejadian, dan tempat, bab 12 hingga 16. Seksi 5. Mencatat hubungan primer antara karya, ekspresi, manifestasi, dan butiran, bab 17. Seksi 6. Mencatat hubungan antara orang, keluarga, dan badan korporasi yang berhubungan dengan sumber daya, bab 18 hingga 22. Seksi 7. Mencatat subjek karya, bab 23. Seksi 8. Mencatat hubungan antara karya, ekspresi, manifestasi, dan butiran, bab 24 hingga 28. Seksi 9. Mencatat hubungan orang, keluarga, dan badan korporasi, bab 29 hingga 32. Seksi 10. Mencatat hubungan konsep, objek, kejadian, dan peristiwa, bab 33 hingga 37. D. Elemen inti. Hal baru dalam RDA adalah adanya istilah core element, yaitu elemen yang harus dicatat pada saat pendeskripsian data bibliografi. Elemen inti ini harus dapat menggambarkan atribut dan hubungan yang ada dalam suatu sumber daya seperti konsep FRBR. Berikut elemen inti RDA untuk pencatatan atribut manifestasi dan butiran antara lain: 1. Judul, 2. Pernyataan tanggung jawab, 3. Pernyataan edisi, 4. Penomoran serial, 5. Pernyataan produksi, 6. Pernyataan publikasi, 7. Pernyataan distribusi, 8. Pernyataan pembuatan, 9. Tahun hak cipta, 10. Pernyataan seri, 11. Identifikasi manifestasi, 12. Jenis wadah, 13. Jangkauan. Kategori sumber adalah pernyataan yang berkaitan dengan jenis bahan perusahaan yang dikatalog. A. Jenis isi, B. Jenis media, C. Jenis wadah. A. Jenis isi adalah bentuk dasar komunikasi dengan konten yang diungkapkan dan dirasakan oleh manusia. B. Jenis media adalah pengkategorian yang mencerminkan jenis perangkat perantara yang diperlukan untuk melihat, memutar, menjalankan. C. Jenis wadah. Wadah audio, wadah komputer, wadah bentuk mikro, wadah mikropik, wadah gaya terobjeksikan, wadah tanpa perantara. Perubahan-perubahan dalam DNA yang pertama adalah Rule of Three. Rule of Three bukan lagi merupakan aturan tetapi merupakan pilihan. Pada AACR2 ditetapkan bahwa jika ada lebih dari 3 penulis untuk sumber daya apapun, hanya yang pertama akan dicatat dan diikuti dengan et al. Dan judul yang akan menjadi tajuk entry utama.
Contohnya sebagai berikut. Yang kedua adalah penanda hubungan. Penanda hubungan biasanya melekat pada orang dan menentukan hubungan antara seseorang dan sumber daya atau bahan perpustakaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, ada pencatatan data. Pencatatan data merupakan prinsip utama dari RDA. Beberapa contoh dari AACR dan RDA-nya adalah sebagai berikut. Yang keempat ada penerbitan. Pada AACR 2 dikenal adanya daerah penerbitan. Beberapa aturan dalam membuat penerbitan adalah sebagai berikut. Contoh RDA dan AACR dalam penerbitan adalah sebagai berikut. Lalu ada penggunaan singkatan-singkatan. Penggunaan singkatan-singkatan dalam DA tidak lagi menggunakan kata-kata lain atau singkatan seperti pada AACR 2, misal SL. Contohnya, AACR-nya dan RDA-nya sebagai berikut. Baiklah, sekian dari kami. Semoga ilmu yang kami bagikan dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.